Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam channel Umi Mutia Syahira. Dalam episode kali ini kita akan membahas tentang pilot incapacitation atau kondisi ketidakmampuan pilot karena sakit, atau pilot yang tak mampu menjalankan fungsinya karena mengalami gangguan kesehatan saat bertugas, mulai dari sebagian organ tubuh tak berfungsi hingga kematian mendadak. Inkapasitas tak mengenal kelompok usia atau fase penerbangan, bahkan seringkali terjadi tanpa ada peringatan atau tanda-tanda sebelumnya. Bentuk inkapasitas yang pertama adalah obvious incapacitation atau terlihat jelas, yaitu kegagalan fungsi tubuh secara total dan kehilangan kemampuan kesadaran, antara lain inkapasitas berupa pingsan atau meninggal dunia. Contohnya, kapten pilot yang mendadak meninggal di kokpit setelah pesawat Boeing 737-300 take off dari Bandara Pontianak hendak ke Jakarta pada 22 November 2004. Dan pilot Airbus 330 yang meninggal di kokpit saat sebelum pesawat pushback di Bandara Melbourne 26 Juli 2006. Tipe yang kedua adalah subtle incapacitation atau status di mana keadaan pilot tidak tampak inkapasitas. Jenis ini lebih berbahaya karena tidak mudah dideteksi dan efeknya dapat berupa kegagalan fungsi tubuh seperti otak, jantung, atau yang lainnya. Baik sebagian, sementara sampai kehilangan kesadaran sepenuhnya. Contoh subtle incapacitation adalah jatuhnya pesawat komuter di Cape Cod yang menewaskan kapten pilot dan melukai kopilot serta 6 penumpang. Saat melakukan approach sebelum pendaratan, co-pilot merasakan pesawat terlalu rendah dan ia memberikan komentar kepada kapten. Tidak ada respon dari kapten yang juga adalah direktur utama dari perusahaan tersebut. Sedangkan co-pilot baru saja diterima bekerja di perusahaan tersebut. Kapten pilot juga punya kebiasaan tidak merespon semua call out yang diberikan oleh co-pilot. Padahal semua prosedur dalam penerbangan memerlukan respon dari penerbang yang lain dalam aplikasi sehari-hari. Akibat kebiasaannya ini, maka co-pilot hanya diam saja dan tidak tahu bahwa kapten dalam keadaan inkapasitas, bahkan mungkin ia sudah meninggal karena serangan jantung. Nah, upaya yang perlu dilakukan untuk menghindari inkapasitas adalah menghindari penggunaan obat-obatan, minuman beralkohol, dan cukup istirahat, melakukan rekreasi dengan rileks, cukup tidur, dan mengkonsumsi nutrisi seimbang, serta menghindari stres. Awak pesawat tidak diizinkan bertugas jika merasa kurang sehat. Awak pesawat perlu senantiasa menjaga kewaspadaan dalam bertugas dengan standar yang tinggi, termasuk patuh terhadap SOP dan disiplin di kokpit, sebab prosedur yang tidak dipatuhi dapat menjadi indikasi pertama dari masalah yang muncul tanpa disadari. Gejala lain dari awal inkapasitas adalah berbicara kacau, bersikap aneh, bernapas tidak teratur, pucat, gerakan yang tersentak-sentak, baik lambat maupun cepat. Inkapasitas harus mulai dicurigai jika seorang penerbang tidak memberikan respon terhadap beberapa hal, yaitu 2 komunikasi verbal pada saat terbang di atas 1000 kaki above ground level, 1 komunikasi verbal saat terbang di bawah 1000 kaki above ground level. Semua komunikasi verbal yang berhubungan dengan penyimpangan arah pesawat, kerusakan sistem, juga patut dicurigai. Nah, awak pesawat yang merasa lelah atau tidak enak badan sebaiknya memberitahu rekan kerja. Selanjutnya, kapten pilot akan mengatur koordinasi pekerjaan di kokpit atau melakukan pemulihan secepatnya. Namun, jika yang mengalami inkapasitas adalah kapten pilot, maka berlaku chain of command, tergantung siapa yang ada di pesawat dengan urutan 1. Kapten pilot, 2. Penerbang in-flight relief yang biasanya berada dalam penerbangan panjang. 3. Cover pilot, biasanya ada dalam training. Kemudian yang keempat adalah first officer. 5. Pilot ketiga jika ada. 6. Flight engineer. 7. Purser. 8. Awak lain berdasarkan senioritas. Nah, sekiranya diduga atau sudah jelas terjadi inkapasitas, beberapa langkah yang harus dilakukan adalah tetap terbangkan pesawat dengan tingkat keselamatan yang tinggi.
Kemudian take over control, yaitu penerbang yang sehat mengambil alih kendali pesawat dengan call out, I have control, untuk pesawat keluarga Airbus fly-by-wire. Kemudian menekan over push button selama 40 detik untuk mematikan joystick di sebelah pilot yang mengalami inkapasitas. Ketiga, aktifkan autopilot. Kemudian panggil awak kabin senior, biasanya tidak dengan bel, tetapi menggunakan kode darurat melalui pengeras suara. Misalnya, Airlines mempunyai kode Purser to Flight Deck, Purser to Flight Deck. 2 kali panggilan. Purser langsung paham bahwa terjadi keadaan darurat. Sebab jika menggunakan panggilan bel, ada kemungkinan tidak segera dipahami oleh purser. Lalu, jauhkan pilot yang mengalami inkapasitas dari kemudi, joystick, dan rudder. Kemudian, awak kabin mengumumkan apakah ada dokter di pesawat. Selanjutnya, jika memungkinkan, seorang awak kabin selalu berada di kokpit untuk membantu pilot membacakan checklist, melakukan analisis beberapa aspek antara lain kondisi awak yang inkapasitas, sisa waktu penerbangan, bandara yang memenuhi syarat untuk melakukan emergency landing. Setelah itu, menyampaikan informasi data mengenai gejala rinci yang dialami kepada tim medis di darat melalui ATC untuk mempercepat pertolongan pertama. Sekiranya inkapasitas terjadi saat approach, penerbang yang sehat dapat meneruskan pendaratan. Bila penerbang yang bersangkutan berpendapat approach dan landing dapat dilakukan dengan aman. Setelah pesawat mendarat, penerbang inkapasitas harus di-offload ke ambulans untuk segera mendapatkan bantuan medis secepatnya. Kemudian, penerbang yang sehat harus terbang dari posisi normal. Bila co-pilot duduk di kanan dan kapten pilot duduk di sebelah kiri. Beberapa hal yang harus dipertimbangkan adalah siapkan kokpit untuk landing. Kemudian, request long atau straight approach. Lalu, lakukan checklist lebih awal dari biasanya. Setelah itu, request radar vectoring jika memungkinkan dan lakukan parkir pesawat. Jika co-pilot yang menerbangkan pesawat, maka usahakan parkir di bay yang memiliki guidance system yang dapat dibaca dari kanan atau meminta bantuan marshaller. Namun, jika pesawat tidak memiliki kendali di sisi co-pilot untuk pengemudian di darat, maka akan diberikan bantuan dengan towing truck atau penarik pesawat ke tempat parkir. Demikian tadi untuk episode kali ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Aktifkan lonceng notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video selanjutnya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.